Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Pak Agus Berbagi, bikin cerdas tiada batas. Pada kali ini Pak Agus Berbagi akan menyampaikan jurnal refleksi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan menggunakan model Discord. What? So what? And no what? Oke, kita langsung ke what. Deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Pembelajaran pada minggu ini pembahasan modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada minggu ini terdiri atas kegiatan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, ruang elaborasi, dan terakhir melakukan aksi nyata. Kegiatan diawali pada hari Kamis 3 November 2022, yakni mulai dari diri dan eksplorasi konsep dilanjutkan pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu pada tanggal 8 sampai 9 November 2022, yakni ruang kolaborasi, sesi diskusi, melakukan diskusi bersama kelompok kecil terkait konsep program yang berpihak pada murid yang mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dilanjutkan dengan kegiatan ruang kolaborasi, sesi presentasi. Nah, dalam ruang kolaborasi sesi presentasi ini kami mempresentasikan rancangan program yang telah disusun bersama kelompok kecil yang selanjutnya ditanggapi dan mendapatkan penguatan dari kelompok lainnya dan juga dari fasilitator kita, yakni Bapak Firman. Selanjutnya saya diberikan kesempatan untuk melakukan unggah hasil ruang kolaborasi serta demonstrasi kontekstual, yakni pengembangan ide dalam merencanakan program sekolah baik intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler dengan memilih satu atau lebih karakteristik lingkungan yang mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan dengan menggunakan tahapan bagja, dan dilanjutkan dengan pembuatan koneksi antar materi. Terakhir pada hari Senin tanggal 14 November 2022, yakni kegiatan elaborasi terakhir. Sungguh luar biasa pada elaborasi ini dengan mendapatkan sebuah penguatan yang luar biasa dari instruktur nasional kita Ayatullah Hidayat SPD MPD sebagai puncak dari 10 modul yang dipelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 5. Oke, selanjutnya so what? Analisis dari peristiwa yang terjadi. Selama kegiatan pembelajaran yang saya ikuti ini, saya merasa bersyukur karena masih mampu mengikuti semua tahapan pembelajaran dengan baik di tengah padatnya kegiatan yang dilakukan baik kaitannya dengan kegiatan harian di sekolah maupun kegiatan lainnya di rumah maupun juga kegiatan di masyarakat. Suasana pembelajaran yang gembira, bahagia, kolaboratif, dan interaktif telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan baru, terutama bagaimana merancang sebuah program sekolah yang berdampak positif pada murid dengan memanfaatkan lingkungan yang mampu mendorong tumbuhnya suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam program yang direncanakan. Proses pemahaman program pendidikan guru bergerak pada minggu ini menyadarkan saya kembali untuk memahami perencanaan program intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang tujuan utamanya yakni berpihak pada murid, bagaimana berdampak positif pada murid. Menggunakan diagram Y, yakni suara, pilihan, dan kepemilikan dalam perencanaan program, memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan ide-ide atau gagasannya dalam mereka berkarya, merdeka mengekspresikan idenya dengan kebebasan memilih strategi yang akan digunakan sehingga murid terlibat langsung secara aktif sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki, yang nantinya mereka akan memiliki tingkat kepemilikan terhadap hasil karya yang mereka kembangkan. Terakhir, no one.
tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Pengalaman belajar yang saya dapatkan minggu ini merupakan modal dasar pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan perubahan yang luar biasa, sehingga dapat membantu murid atau rekan sejawat dalam merancang sebuah program yang mampu mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid, sehingga program yang dirancang dapat berdampak positif pada pengembangan potensi murid sebagai pelajar Pancasila. Murid sebagai mitra, sebagai subjek dalam merancang program sekolah. Untuk menambah dan memperkuat pemahaman tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid serta implementasinya di lingkungan nyata, baik itu di kelas ataupun di sekolah, saya banyak mendapatkan tambahan informasi tersebut dari instruktur, fasilitator, pengajar praktik, teman-teman calon guru penggerak lainnya, dari kepala sekolah, bahkan juga dari media internet. Baik, itulah jurnal refleksi pada minggu ini, dan sebagai jurnal refleksi terakhir, terima kasih, semoga bermanfaat. Bersama Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.